Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang kewajiban menuntut ilmu. Bab 1 ini terdapat pada fase D di kelas 7, fase D yang elemen Quran dan hadis. Di sini ada tentang kewajiban menuntut ilmu, di mana kita semua umat manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu agar apa yang kita inginkan, agar apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai dengan menuntut ilmu. Baik, kita sama-sama belajar dalam bab kewajiban menuntut ilmu. Ini dalam bentuk peta konsep menuntut ilmu. Dari segi Al-Quran, terdapat dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, kemudian dari segi hadis, ada hukum, niat, keutamaan, balasan, kemudian cakupan dari Al-Quran dan hadis itu akan menghasilkan membaca, memahami kandungannya, kemudian perilaku yang dihasilkan setelah mempelajari Quran hadis tentang bab menuntut ilmu. Kita lanjut lagi, di sini ada ayat Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini yang terdapat dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Jadi untuk menuntut ilmu itu bukan hanya ada dalam teori ya. Di sini sudah jelas dalam Quran surat Al-Mujadalah bahwa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Lanjut lagi, di sini ada dari Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an ta'budu min aqtaris samawati wal ardi fa'udhu la ta'buduna illa bisyultan. Hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah kamu, tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Ya, ini terdapat dalam Quran surat ayat 33. Kita lanjut lagi. Di sini ada hadis. Dari segi hadisnya, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Ya, di sini jelasnya wajib. Berarti kita memang diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ini terdapat dalam hadis. Kemudian keutamaan dalam menuntut ilmu itu apa saja? Di sini dijelaskan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah sampai pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu itu dianggap sebagai berjuang di jalan Allah. Luar biasa sekali ya. Balasan bagi orang yang berilmu. Ini hadis. Ya, Katsir bin Kais berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan
dari jalan-jalan surga. Masya Allah sekali ya, bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmu, ini ada balasan dari Allah bahwa akan dimudahkan jalan kita untuk menuju surganya. Kemudian kewajiban menuntut ilmu. Dalam kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Ini dari usia dini sampai dewasa, bahkan sampai tua pun kita tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu ya. Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat, yaitu beriman, akidahnya diperdalam lagi, berilmu, yaitu dengan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian beramal soleh. Kita harus rajin-rajin ibadah, kemudian beramal saleh di orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian kandungan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, Allah memberi keleluasaan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Di sini ada kata teknologi, karena tidak menutup kemungkinan ya kita harus mampu berkembang dan banyak pengetahuan juga tentang teknologi. Karena dengan teknologi ini kita bisa mendapatkan banyak informasi dari teknologi. Karena zaman sekarang segala sesuatu bisa didapatkan dari teknologi. Informasi apapun yang kita inginkan, kita bisa melalui teknologi, yaitu salah satunya Android. Kemudian Allah telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Tentu ya, kita sebagai manusia sejak lahir itu sudah diberikan akal dan pikiran ya, bahkan hati. Jadi dari sana sudah dijelaskan bahwa kita mampu berpikir kritis. Apa yang kita tidak bisa, kita harus berjuang untuk bisa. Selanjutnya, kandungan hadis. Umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu dinilai sebagai perjuangan oleh Allah. Luar biasa sekali ya, kita yang menuntut ilmu, bahkan kita yang sekarang sedang PPG, mudah-mudahan menjadi satu catatan amal baik bahwa kita juga sedang berjuang di jalannya. Amin. Orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus, berharap ridho Allah. Jadi harus ikhlas ya teman-teman dalam menuntut ilmu, tidak ada satu keterpaksaan apapun. Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya. Ini bonusnya nih, kita akan dipermudah untuk menuju surganya. Memiliki perilaku yang mencerminkan isi kandungan Al-Mujadalah dan Surat Ar-Rahman. Di sini rajin membaca pada waktu luang. Jadi kita harus rajin-rajin membaca buku-buku ilmu pengetahuan. Bertanya kepada orang yang lebih tahu apabila kalian mengalami kesulitan. Jadi kita tetap ya, walaupun setiap hari menuntut ilmu, kita tetap butuh bimbingan, butuh orang yang membimbing kita, butuh tutor yang lebih dari kita agar pengetahuan kita lebih berkembang. Kemudian rajin berlatih, tentu pasti ya harus setiap kalinya ada latihan. Berani berpikir kreatif, salah satu kunci menguasai ilmu pengetahuan. Kemudian pengetahuan adalah dicatat atau ditulis. Mungkin itu saja teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang Al-Quran, hadis, kewajiban menuntut ilmu bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.